Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online GC LPG Ministry. Yesaya 30 ayat 15 berkata bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. So, teman-teman tetap tenang dan menaruh percaya kepada Tuhan ya. Kita sama-sama berdoa, semoga keadaan Indonesia di tengah pandemi ini semakin membaik. Mari kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online ini, karena aku yakin teman-teman pasti akan mendapatkan berkat yang melimpah. Selamat beribadah! Shalom sahabat, apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Yuk sama-sama kita menyatukan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan Yesus teman-teman. Kita sama-sama menyembah Dia. Kita sama-sama akan fokus untuk ke Tuhan Yesus. Gak ada lagi yang megang gadget, gak ada lagi yang tengok kanan kiri. Fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan teman-teman. Kita akan masuki hadiratnya.
surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan untuk hari ini Bapak. Bapak terima kasih karena Engkau telah memampukan kami Bapak untuk dapat mengikuti ibadah online ini Bapak. Bapak kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik tanpa kurang satu pun Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami telah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke mantap, jadi gimana nih? Masih semangat untuk memuji Tuhan kan? Ayo semua, kita bangkit berdiri lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu dong untuk Tuhan. Udah siap semua? Udah siap? Oke, jangan lupa gerak ya teman-teman. Ayo semua tepuk tangan. Jangan pada lemes ya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai sujud di hadapannya. Ucapkan langit dan bumi lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ayo semua. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai sujud di hadapannya. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ayo semua, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai sujud di hadapannya. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Nanti kalau misalnya aku bilang haleluya, kalian semua bilang amin, oke? Kita ulang lagi. Tuaga. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayo semangat. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sampai sujud di hadapannya. Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi Yesus, Yesus Tuhan dan Rajaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan teman-teman, dipersilakan duduk lagi. Sekarang kita mulai fokus lagi sama Tuhan. Kita siapkan hati kita.
Jangan pegang gadget lagi teman-teman. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Kita tahu teman-teman, saat masa-masa seperti ini kita pasti ngerasa kayak bosan di rumah. Kita kayak gak tahu mau gimana lagi kita di rumah. Apalagi selama ini kita udah lama banget di rumah kan. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus punya waktu yang terbaik untuk kita. Amin. Oh, ayo teman-teman siapkan hatinya. Kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengacu bebannya. Oh, terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita ulang pujian dari awal. Katakan bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur satu kali lagi kami boleh beribadah, satu kali lagi ya Tuhan kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Biar firman yang kami dengar hari ini Tuhan memimpin, membimbing, mengubahkan setiap kami ya Tuhan, memperbaharui kami di dalam Kristus, membuat kami semakin serupa di dalam Kristus ya Tuhan. Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan, dan biar firman ini membangun hidup kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Wah, seneng banget bisa kembali lagi untuk khotbah di tempat ini, sekalipun masih secara online, tapi saya seneng banget gitu ya bisa bersama-sama dengan teman-teman dalam recorded khotbah ini teman-teman. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang membangun hidup kita. Wah, semua pasti senang ya kalau bicara soal membangun hidup kita. Gimana sih caranya membangun hidup kita? Apa yang harus kita lakukan untuk membangun hidup kita? Semua orang pasti mau dan rindu untuk membangun hidupnya sendiri.
Teman-teman yang rindu membangun hidup boleh lambaikan tangan di tempat masing-masing, sekalipun saya nggak lihat, tapi saya percaya semua mau membangun hidupnya sendiri. Dan kalaupun ada di antara teman-teman yang sudah ngerasa lelah, sudah ngerasa letih sama hidupnya, dan berpikir, oh udah nggak ada harapan lagi sama hidup gue kak gitu, atau nggak ada harapan lagi sama hidup gue bro. Nah, tapi hari ini saya mau kasih satu kebenaran bahwa Tuhan juga rindu untuk teman-teman membangun hidup teman-teman sendiri gitu ya. Bukan cuma teman-teman yang rindu melihat hidup teman-teman sendiri berhasil, tetapi Tuhan lebih lagi rindu melihat hidup teman-teman berhasil. Maka dari itu kalau rasanya teman-teman sudah tidak punya harapan akan hidup ini, tapi masih ada Kristus Tuhan Yesus kita, Tuhan sendiri yang mengharapkan teman-teman hari ini membangun hidup teman-teman. Nah, tapi kita akan mulai dari hal-hal yang sederhana tetapi esensi, hal-hal yang sederhana tetapi utama, hal-hal yang sederhana tetapi seringkali kita lupain. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Apa sih yang akan kita bahas tentang membangun hidup kita? Nah, 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan begini teman-teman. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu itu bait Allah teman-teman. Jadi kita semua ini adalah bait Allah. Dan dikatakan begini, ini satu kebenaran yang luar biasa yang teman-teman, sekali lagi tadi ya, kalau ada yang gak punya harapan, kamu harus tahu kebenaran ini. Dikatakan gini, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Teman-teman lihat, kita punya satu sumber daya yang begitu besar dan begitu luar biasa dalam hidup kita. Apa itu? Roh Allah. Teman-teman, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Tuhan kita itu Tuhan yang keren banget. Dia nggak janjiin emas dan perak dalam hidup kita, tetapi dia menjanjikan rohnya sendiri, bahwa dia akan ada dalam setiap musim dan setiap momen hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, kita tahu nggak dia ada? Atau kita menghargai nggak kehadirannya dia? Nah, ini yang akan kita bahas teman-teman. Maka dari itu, apabila kita berbicara tentang membangun hidup kita, itu sama dengan membangun bait Allah. Kenapa? Karena di perjanjian baru yang namanya bait Allah itu bukan sebuah gedung lagi gitu, tetapi yang namanya bait Allah itu kita sendiri. Nah, kenapa harus dibangun? Pertanyaannya gitu teman-teman. Karena ada Roh Allah di dalam setiap kita. Roh Allah diam di dalam hidup kita. Maka hargai dan hormati kehadiran Roh Allah itu teman-teman. Karena Tuhan sudah kasih. Tuhan, jadi gini, waktu kita mau bangun hidup kita, ini kan seperti membangun sebuah bangunan ya. Kalau dalam perumpamaannya 1 Korintus 3 ayat 16 gitu ya. Nah, tapi Tuhan sudah letakkan dasar lebih dulu. Tuhan sudah kasih fondasi lebih dulu. Sudah kasih dasar lebih dahulu. Apa dasar kita membangun teman-teman? Fondasi hidup kita, fondasi bangunan hidup kita, Tuhan sudah letakkan dasarnya Kristus. Itu dia teman-teman. Ini kebenaran yang perlu kita semua terima, bahwa ada Roh Allah diam di dalam diri kita. Ada satu fondasi yang luar biasa yang sudah diletakkan sendiri. Fondasi yang dimana teman-teman, jadi gini ya, kalau kita mau bangun bangunan besar teman-teman, nanti bangunan megah atau tidak megahnya itu akan tergantung dari seberapa bagus fondasi yang kita punya. Nanti habis itu tinggal teman-teman sendiri tentukan mau bangunannya seperti apa. Kalau fondasinya jelek, of course bangunannya juga akan jelek. Kalau dibangun sesuatu bangunan yang bagus, nanti bangunannya akan roboh. Kenapa? Karena fondasinya jelek. Tapi kalau fondasinya bagus gitu ya, baik bangunan jelek, baik bangunan bagus, dia bisa menopangnya. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau kita membangun hidup kita, apa dasar kita? Dasarnya dan fondasinya itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Satu sumber yang tanpa batas, satu sumber yang nggak ada batasnya. Jadi bangunan yang kita bangun yaitu hidup kita sendiri sudah pasti bisa jadi megah sekali. Tetapi megahnya teman-teman perlu ketahui, semua lagi back to Christ, semua lagi kembali kepada Kristus. Kemegahannya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Nah, itu dasar dari membangun gitu ya teman-teman. Nah, talk about house of God gitu ya, temple of God, bicara tentang bait Allah, bicara tentang rumah Tuhan.
maka kita akan melihat teman-teman bait Allah yang pertama kali dibangun gitu ya. Ketika ada ide pertama kali untuk bait Allah, kita udah sepakat ya, bait Allah yang baru itu adalah kita semua. Nah, kita akan lihat ke perjanjian lama ketika awal mulanya bait Allah dibangun. Nah, bait Allah dibangun itu berdasarkan kerinduan satu orang raja yang hatinya sangat-sangat melekat kepada Tuhan gitu ya. Tapi raja ini suka berperang sehingga tangannya ini penuh darah. Satu kali dia punya kerinduan untuk membangun bait Allah, tetapi Tuhan katakan, kamu nggak bisa bangun bait Allah. Karena apa? Karena tangan kamu itu penuh dengan penuh dengan darah. Maka dari itu anakmu lah yang akan membangun bait Allah tersebut gitu ya. Nah, itu adalah cerita tentang Raja Daud, raja paling berhasil sepanjang sejarah Israel. Dan kalau ditanya apa kerinduan Daud menjelang hari-hari terakhirnya, kerinduan Daud menjelang hari-hari terakhirnya adalah membangun bait Allah. Itu teman-teman jadi kerinduan yang sangat besar buat Daud, tapi sayang dia nggak bisa genapin untuk membangun bait Allah itu. Maka dikasih Salomo, dan Daud kemudian kasih pesan kepada Salomo dalam 1 Tawarik 22 ayat 19. Kita buka sama-sama 1 Tawarik 22 ayat yang ke-19. Daud mengatakan begini kepada Salomo, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Teman-teman, ada satu orang raja yang begitu luar biasa. Kalau kita baca Alkitab gitu ya, prajurit Daud pada masa itu ya, padahal itu ribuan tahun yang lalu, Daud itu punya pasukan itu sekitar 1 juta orang yang siap untuk bertempur. Itu satu jumlah yang begitu luar biasa gitu teman-teman. Nah, menjelang hari terakhirnya, Daud nggak kasih pesan ke Salomo tentang pesan utama untuk Salomo tuh bukan, oh nanti kamu harus tahu ya cara bertempur, oh nanti kamu harus jaga perbatasan A, perbatasan B, hati-hati sama negara ini licik segala macam. Tetapi Daud kasih pesan kepada Salomo. Ini yang jadi pesan pentingnya, dibilang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allah. Wah, Daud, kenapa? Karena Daud tuh ngerti banget. Yang paling penting itu dari hidup anaknya nanti itu bukan seberapa berhasil pertempuran-pertempuran yang akan dia jalanin, bukan seberapa luas wilayah yang akan dia kuasai, tetapi bagaimana anaknya hatinya melekat dan mencari Tuhan. Nah, saya percaya ini jadi pesan yang penting juga buat kita semua orang percaya di tahun 2021 gitu ya. Kenapa? Karena sekarang perintah untuk membangun bait Allah dilanjutkan oleh orang percaya. Makanya khotbah hari ini bicara soal membangun hidup kita yang sama dengan membangun bait Allah gitu ya. Nah, ini jadi pesan Daud. Salomo harus membangun bait Allah karena ini sesuatu yang penting. Kenapa? Supaya Salomo mengarahkan hati dan jiwanya kepada Tuhan gitu ya, untuk mencari Tuhan Allah. Siapa yang rindu untuk mencari Tuhan Allah dalam hidupnya? Boleh lambaikan tangan. Nah, pesan Raja Daud, pesan Daud bagi Salomo, ini juga mewakili pesan bagi orang percaya di abad 21 ini, yaitu dengan cara dikatakan begini dalam Alkitab, mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah. Teman-teman, Tuhan juga rindu hari-hari ini kita mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, mendirikan rumah Tuhan, membangun bait Allah yang adalah hidup kita sendiri. Tuhan rindu kita lakuin semua ini. Tuhan rindu kita membangun kehidupan kita gitu ya, di atas dasar yang sudah Tuhan letakkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu dia mati bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi dia rindu untuk terbangunnya bait Allah yang lebih banyak lagi, yang lebih hebat lagi, yang kita lanjutkan. Mari dengan segenap hati dan segenap jiwa kita membangun hidup kita, teman-teman. Nah, apabila kita bicara tentang membangun hidup kita yang adalah bait Allah ini, semua dimulai dari hal yang sederhana, teman-teman. Ada 3 hal yang saya catat. Bukan berarti cuma 3 hal ini yang perlu dilakukan untuk membangun hidup kita, tetapi ini menjadi dasar utama waktu kita mau membangun sesuatu yang baik.
membangun sesuatu di atas dasar Kristus, teman-teman. 3 hal ini penting sekaligus, sekalipun dia sederhana, sekaligus ini awal permulaannya, tapi ini sesuatu yang penting dan esensi. Yang pertama, untuk membangun kehidupan kita harus membangun doa setiap hari. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mau membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, be the house of God, hidup kita jadi rumahnya Tuhan, kita harus berdoa. Kita harus terbiasa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Biar hidup kita jadi rumah Tuhan, teman-teman. Kita harus terbiasa untuk hidup dekat sama Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa sih yang Daud lakukan gitu ya ketika dia membangun bait Allah? Dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Teman-teman tahu nggak? Tuhan itu senang banget dipuji dan disembah sama manusia. Hatinya itu sangat terharu ketika dia dipuji dan disembah sama Tuhan. Dan Tuhan tuh rindu ini, teman-teman. Tuhan rindu ada pujian penyembahan setiap hari. Pujian penyembahan tidak hanya ketika ibadah saja bersama-sama, tetapi pujian penyembahan juga harus dinaikkan setiap hari di kamar kita masing-masing, dimanapun kita berada, teman-teman. Tuhan itu senang untuk menerima pujian penyembahan kita, gitu ya. Nah, yang ketiga, Tuhan rindu kita membaca firman Tuhan setiap hari. Ini menjadi salah satu dasar yang penting untuk membangun bait Allah. Karena bagaimana caranya kita bisa tahu membangun bait Allah kalau kita tidak tahu bahan bakunya. Nah, untuk membangun bait Allah ada satu bahan baku yang penting. Ini dia, Alkitab. Ini harus dibaca setiap hari, teman-teman. Alkitab ini jadi pedoman penting hidup orang percaya, teman-teman. Mari baca ulang-ulang, mari baca lagi gitu ya. Karena ini adalah suratnya Tuhan. Ini adalah pesannya Tuhan, God message untuk kita semua gitu ya. Nah, 3 hal ini, teman-teman, untuk membangun hidup kita tadi dari panjang lebar kita udah dengar, membangun hidup kita, membangun bait Allah, yang dimulai dari 3 hal sederhana ini, itu doa setiap hari, pujian penyembahan setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari. Setelah itu nanti Tuhan akan tuntun, akan bimbing, akan pimpin hidup kita untuk melakukan yang lebih besar lagi, teman-teman gitu ya. Nah, tapi ini menjadi 3 dasar yang penting untuk memulai pembangunan bait Allah. Dan ini saya berdoa sungguh-sungguh teman-teman kerjakan, teman-teman lakukan ya. Makanya tadi saya udah bilang di awal, sederhana tapi esensi, sederhana tapi sering kita lupakan. Kalau teman-teman sudah lama tidak membangun doa setiap hari, tidak membangun pujian penyembahan kepada Tuhan setiap hari, tidak membangun membaca firman Tuhan setiap hari, it's okay, teman-teman. Pesan hari ini di awal tahun 2021 ini, kita nggak tahu 2021 akan jadi tahun yang seperti apa, tapi Tuhan tahu akan jadi seperti apa. Kita butuh tuntunan, kita butuh pimpinan, kita butuh bimbingan. So build the temple of God, build the house of God. Mari kita bangun bait Allah. Nah, kenapa sih menjadi sangat penting, teman-teman? Dikatakan begini di ayat lanjutannya gitu ya. Dikatakan kamu harus mendirikan rumah Tuhan. Kenapa? Karena ketika rumah Tuhan didirikan, tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Wah, ini penting, tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah. Apa arti rohani dari kedua hal ini, teman-teman? Tabut perjanjian Tuhan itu artinya janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan akan mulai tergenapi satu persatu dalam hidup kita, teman-teman. Gak usah tanya-tanya Tuhan di mana janji Tuhan. Tuhan di mana Tuhan bilang akan melindungi, di mana Tuhan bilang Tuhan akan menyertai. Teman-teman gak perlu raguin Tuhan, gak perlu mempertanyakan Tuhan akan janjinya. Kenapa? Karena dia setia dan adil, dia akan menggenapi janjinya. Yang sering gak setia siapa, teman-teman? Kita semua. Maaf, saya harus jujur katakan ini, kita yang sering melanggar perjanjiannya. Mari kita lakukan bagian kita aja, teman-teman, supaya tabut perjanjian Tuhan, supaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Mari membangun hidup kita. Nanti Tuhan akan lakukan bagiannya, dan dia tidak pernah gagal melakukan bagiannya gitu ya. Nah, yang kedua, apa arti dari perkakas kudus Allah? Perkakas kudus Allah memiliki arti rohani, yaitu rencana Allah. Teman-teman tahu siapa yang paling terbaik gitu ya untuk merencanakan hidup kita ya, teman-teman? Itu Tuhan sendiri.
gitu teman-teman. Ada satu quote penting yang saya ingat banget gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang ngomong, tapi dikatakan begini teman-teman. Dia bilang, if you fail to plan, you plan to fail. Gitu ya. Kalau kamu gagal merencanakan sesuatu, kamu sedang merencanakan kegagalan. Nah, pertanyaannya, siapa yang tidak pernah gagal merencanakan sesuatu? Yaitu Tuhan sendiri. Maka biar janji Tuhan dan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, teman-teman, mari kita membangun hidup kita. Membangun hidup kita itu sama dengan artinya membangun bait Allah, gitu teman-teman. Sudah ada roh Allah, sudah ada bahan baku yang penting banget teman-teman. Mari mulai kerjakan ini. Mulai di awal tahun ini dengan hal yang sederhana. Mungkin kita sudah susun resolusi, kita sudah susun target A, B, C, dan D gitu ya. Atau kamu nggak susun target sama sekali. Tapi mulai dengan 3 hal ini yang sederhana teman-teman. Bangun doa setiap hari, bangun pujian penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Mari baca firman Tuhan setiap hari. Dan biar di tahun 2021 ini teman-teman, kita membangun hidup kita. Mari membangun hidup kita teman-teman. Mari sungguh-sungguh mengerjakan hidup kita. Hidup kita ini pemberiannya Tuhan teman-teman. Kerjakan dengan tanggung jawab, kerjakan dengan excited gitu teman-teman. Kerjakan dengan serius, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sukacita. Mari membangun hidup kita. Mari membangun bait Allah. Saya berdoa banyak bait Allah yang baru sedang dibangun hari-hari ini. Sehingga Tuhan akan diam di lebih banyak orang. Sehingga tabut perjanjian Tuhan akan lebih masuk ke lebih banyak orang teman-teman. Janji-janji Tuhan akan mulai tergenapi di lebih banyak orang. Dan rencana Allah akan digenapi di lebih banyak orang. Ini doa saya di tahun 2021. Banyak orang sungguh-sungguh memiliki kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Be the temple of God. Be the house of God. You are the temple of God. You are the house of God. So build it. You have the true foundation. It's Christ gitu ya. Kamu sudah punya fondasi yang benar. Itu Tuhan Yesus. Mari bangun teman-teman. Sepanjang tahun ini. Ini yang Tuhan rindukan buat kita semua kerjakan di awal tahun 2021 ini. Selamat membangun hidup masing-masing. Selamat membangun bait Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran yang kami boleh dengar Tuhan. Di tengah banyaknya keterbatasan kami satu dengan yang lain ya Tuhan, kami berdoa Roh Kudus-Mu terus pimpin, tuntun, bimbing kami. Kami tahu kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kami tidak tahu tahun 2021 akan menjadi seperti apa, tetapi Tuhan, kami percaya sama tangan Tuhan. Kami percaya sama tuntunan Tuhan. Kami percaya sama bimbingan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, janji-Mu dan rencana-Mu itu boleh tergenapi dalam hidup kami. Dan kami semua Tuhan menjadi orang-orang yang membangun temple of God, membangun house of God ya Tuhan. Membangun hidup kami sendiri ya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya Tuhan boleh diam di dalamnya, Tuhan boleh hadir di dalamnya, Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, aku berdoa firman ini boleh sungguh-sungguh masuk ke dalam setiap hati ya Tuhan. Boleh diterima ya Tuhan dan boleh dihidupi Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat membangun hidup masing-masing. Puji Tuhan, untuk memberikan persembahan sekarang bisa lebih mudah. Silakan scan barcode yang ada di layar teman-teman semua. Kemudian teman-teman memasukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah minggu ini. Saya Jen, sampai jumpa.